أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina wa maulana Muhammadin ahla sadaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita buka sama-sama dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam bab kedua, ya, tafsir Kitabul Iman, tafsir Al-Ghazali, berkaitan dengan at-taqwa. Waradah madah waqaya fil Qur'ani mi'ataini samaniyah wa khamsina marrah. Yakhussu mawdu'ul bawsih minha mi'ataini tis'ah wa salasina marrah. Wasyagul ladhi waradat hiya al-fi'lul madhi sab'ah wa asyarina marrah. Jadi ada beberapa awal dari kata at-taqwa, aslinya waqaya. Terdapat di dalam 258 kali di dalam Al-Quran. Kemudian dibahas sebanyak 239 kali. Dengan berbagai macam latar atau bentuk katanya. Mulai dari fi'il maudhi, fi'il mudhari, fi'il amr, masdar, ismun fa'il, isim, sifah, kemudian sampai ismun tafdhil. Ya, seluruhnya ada 239 ya kali. Ya. Dan tiap-tiap itu ada misalnya seperti fi'il maudhi ini disebut sebanyak 27 kali. Dalam fi'il mudhari disebut 57 kali. Kemudian dalam fi'il amr ini yang paling banyak terdapat 82 kali. Salah satu contohnya wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itsm. Ittaqillaha. Ittaqillaha artinya apa? Bertakwalah kepada Allah. Ini fi'il amr dan yang paling banyak terdapat sebanyak 82 kali. Kemudian masdar, at-taqwa masdar itu dibaca terdapat dalam Al-Qur'an sebanyak 17 kali. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, itu adalah takwa dalam kaitan dengan masdar. Kemudian ismun fa'il. Ismun fa'il ini disebut sebanyak 49 kali. Begitu pula isim saja itu dibaca atau dibahas sebanyak 2 kali. Sedangkan sifah ya dibaca sebanyak 3 kali. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Taqiyya itu adalah sifat, ya, sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir ismu tafdhil ini hanya dibaca 2 kali. Ya, seperti dalam suratul Lail. Ya.
Al-atqa. Al-atqa ini adalah ismun tafdhil. Sedangkan maknanya sendiri at-taqwa ini al-khauf. Ya, kalau dilihat dari segi kebahasaan, maka orang yang bertakwa adalah orang yang takut. Secara bahasa takwa berarti takut. Secara istilah fattaqwa fil istilah hiya ibaratun an ijtinabu ma nahallahu anhu, yakni sebuah istilah ya tentang bagaimana manusia seorang muslim menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa untuk permulaan adalah menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wa yadkhulu fihi ada'un ma faradallahu 'alal muslim minat ta'at wal wajibat. Baru kemudian ya menyelesaikan sesuatu apa-apa yang sudah diperintahkan Allah kepada kita. Maka pokok dari ketakwaan seseorang adalah berusaha dengan sekuat tenaga menghindari larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa menghindari larangan ini menjadi penting? Karena orang yang meninggalkan larangan Allah sudah pasti mengerjakan amal baik. Jadi kalau orang berusaha untuk beramal baik, itu kan kadang ada rasa malas, kadang ada merasa susah. Mau sholat tahajud tengah malam itu berat sekali. Mau puasa sahurnya juga berat sekali. Ya, itu orang beramal baik, orang yang ibadah. Tetapi mencegah diri kita dari perbuatan mungkar itu sudah bagian dari ibadah. Karena menyelamatkan diri kita dari api neraka, menghindarkan kita dari dosa, itu sudah amal baik. Maka kita tidak minum khamr itu sudah perbuatan baik. Kita menjauhi zina itu sudah perbuatan baik. Kita tidak marah itu sudah perbuatan baik. Maka ketakwaan ya dimulai dari rasa takut kepada Allah. Ya, ini secara kebahasaan. Kemudian bagaimana sih Al-Quran itu membicarakan tentang takwa? Maka ada asnaful mukhatibin bittaqwa. Jadi siapa-siapa yang ada yang diperintahkan untuk bertakwa. Jadi dalam Al-Quran disebutkan yang pertama diperintahkan untuk bertakwa adalah An-Nabi. An-Nabi alaihi salam. Seperti yang diperintahkan Allah, ya ayyuhan nabiyyuttaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Suratul Ahzab. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah kalian mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selanjutnya halaman 29. Yang kedua selain dari Nabi adalah as-sahabah. Seperti yang difirmankan oleh Allah, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ayat ini berbicara tentang perintah takwa. Untuk siapa? Para sahabat saat perang Badar. Agar bisa menang, yakni harus takwa kepada Allah. Maka fattaqullah wahai sahabat. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Agar kalian semua menjadi pribadi yang bersyukur. Bagaimana persyukuran itu akan keluar? Yakni dengan adanya kemenangan saat perang Badar. Maka akan menjadi rasa syukur yang luar biasa. Karena perang Badar adalah perang pertama yang dialami oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah ulul albab.
Ulul albab ini orang-orang yang memiliki pikiran, memiliki ilmu, memiliki jiwa agar bisa bertafakur kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Di sini dijelaskan wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni, maka bertakwalah ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir. Jadi mukhatab di sini adalah orang yang berpikir. Orang yang berpikir pasti akan menggunakan pikirannya. Dan kenapa kok disampaikan kepada orang yang berpikir bahwasannya ketakwaan adalah sebaik-baik bekal? Kemarin kita sudah bahas bagaimana Allah memerintahkan seluruh para nabi agar beriman kepada Allah. Karena orientasi kehidupan selama di dunia adalah rasa iman. Ya, tujuan diturunkan para anbiya dan rasul agar orang-orang yang ada di dunia ini beriman. Kemudian step selanjutnya agar mereka bertakwa. Maka orientasi para rasul itu agar manusia di dunia ini menjadi pribadi yang bertakwa. Orang yang berpikir di sini bisa jadi ilmuwan, ulama, orang yang benar-benar membidangi dalam segala sesuatu. Maka itu harus berbekal takwa. Contoh astronot. Astronot harus kuat takwanya. Dokter harus kuat takwanya. Insinyur harus kuat takwanya. Kalau nggak kuat takwanya, hancur. Contoh, orang mau bangun selat antara Banten sampai Sumatera. Kemudian ya mikir bagaimana agar bisa selesai pembangunan jembatan dari Banten ke Sumatera. Sudah, datengin saja dukun. Ya, nanti pastinya akan diberikan tumbal. Entah itu tumbal sapi, bahkan lebih tragis lagi tumbal manusia. Jadi kalau yang didatangi dukun ya seperti itu. Tetapi kalau yang didatangi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah melaksanakan itu, karena itu adalah sebuah pertentangan. Maka mau menjadi apapun di dunia ini harus benar-benar takwa, takut kepada Allah. Jadi pengusaha juga seperti itu. Contoh saja pengusaha beras misalnya. Sekarang beras lagi mahal-mahalnya. Bagaimana mereka menjual ya dengan beras sangat mahal, sedangkan mereka membeli dari petani sangat murah. Harga dari petani gabah cuma 6.000 atau 5.000. Kalau gabah 2 kilo, kalau diseleb jadi beras itu jadi 1 kilo. Jadi kalau gabahnya 2 kilo jadi 1 kilo atau 2 kali lipat. Maka kalau harga gabah 5.000, harusnya harga beras 10.000. Paling banter 12.000. Nyatanya di pasaran harga beras minimal 16.000 sampai 22.000. Berarti yang nggak takut, ya, yang nggak takut itu siapa? Ya para pedagangnya. Entah itu pedagang kelas besar ataupun kelas menengah dan kecil. Ya, kalau takut kepada Allah nggak mungkin ya ngambil untung besar, nggak mungkin di bawah penderitaan orang, nggak mungkin. Bagaimana pasar-pasar di luar sana itu antri, ribuan orang antri hanya untuk mengantri beras. Hanya untuk mengantri beras. Ya, maka rasa takut harus dihadirkan. Maka di sini disebutkan khairuz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Maka siapapun dari kita belajar bagaimana agar bisa takwa. Itu tujuan. Maka orientasi pendidikan, kenapa kok kalian mondok? Kenapa kok kita belajar agama? Tujuannya satu,
agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa kok kita belajar Al-Quran? Kenapa kok kita menghafalkan Al-Quran? Kenapa kok kita memahami Al-Quran? Tujuannya satu, agar menjadi pribadi yang bertakwa. Nanti mau menjadi apapun bebas. Mau jadi presiden pun nggak masalah. Yang penting pribadi yang bertakwa. Karena itu bekalnya. Ya, maka kalau kita sudah punya bekal itu, mau jadi apapun santai. Tidak akan pernah takut. Tuh. Yang keempat, selain ulul albab adalah al-mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi yang menjadi mukhatab, menjadi orang yang diperintah untuk bertakwa selanjutnya adalah orang-orang mukmin. Maka orang-orang mukmin step selanjutnya adalah takwa. Iman dulu kepada Allah, setelah iman kepada Allah kemudian mengetahui tentang Allah, maka akan hadir rasa takut kepada Allah. Itulah ketakwaan. Tidak mungkin orang kafir takwa, enggak mungkin. Tidak mungkin orang yang belum masuk Islam kemudian takwa, enggak mungkin. Iman dulu baru takwa. Maka yang diminta untuk takwa adalah orang-orang mukmin. Maka kata-katanya di sini bukan ya ayyuhan nas. Tidak, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Beda kalau ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas biasanya apa? Perintahnya u'budullah. Ya ayyuhan nas u'budullah. Wahai manusia, sembahlah Allah. Sembahlah Allah itu adalah perintah iman. Maka bagi orang yang seluruhnya awam, yang non-muslim dan sebagainya, perintahnya adalah bagaimana cara mereka iman. Kemudian setelah iman, naik derajatnya menjadi pribadi yang takwa. Kemudian yang kelima adalah ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah orang yang percaya kepada Allah. Mereka dari kalangan Yahud, kalangan Nasara. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab min qablikum, sebelum kamu, sebelum masanya Rasulullah, sebelum datangnya Islam. Maka di sini sebutkan min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Jadi sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah mendapatkan nubuah kenabian, itu masih banyak orang Nasrani, orang Yahudi, tapi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah patung, bukan yasjuduna il asnam, bukan. Ya, mereka bukan sujud kepada patung-patung itu, tidak, tetapi menyembah Allah. Maka ketika mereka menyembah Allah, yang diminta adalah apa tadi? Anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan jika mereka semuanya kafir kepada Allah, ya sesungguhnya Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Yang kemudian yang keenam baru ya jami'un nas. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Lah, ini adalah yang kedua, yang nomor 6 ini secara umum. Secara umum ini ayat ini datang setelah perintah iman. Jadi ketika sudah ada perintah iman, wahai manusia seluruhnya imanlah. Kemudian datanglah perintah, wahai seluruh manusia bertakwalah kepada Allah. Jadi step antara iman dan takwa ini saling mengikuti. Maka dalam prosesnya ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Maka dakwah
kepada manusia secara umum itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang paham atau orang-orang yang berilmu, atau dari sini adalah oleh para ulama. Karena apa? Karena yang diinginkan oleh Allah, lihat kata-katanya, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semuanya min nafsi wahidah, dari sejenis. Jadi sama-sama manusia. Maka sama-sama manusia tidak boleh membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Kemudian membedakan ini muslim, ini non muslim. Semuanya adalah manusia, memiliki hak yang sama untuk beriman kepada Allah. Maka adab yang paling baik adalah orang mukmin ngajak agar mereka semuanya dapat beriman kepada Allah. Orang yang bertakwa juga ngajak siapapun agar bisa beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini hak. Maka nggak boleh kita membenci seseorang ya berdasarkan agama, tidak boleh. Seseorang harus dipandang bahwasannya kalau memang belum muslim, itu adalah cara kita, bagaimana cara kita agar mereka bisa Islam. Kalau ada yang sudah Islam tapi belum sholat, kita harus memandang bagaimana cara kita mengajak mereka agar bisa sholat. Ketika kita melihat seseorang belum bayar zakat, bagaimana cara kita ngajak agar mereka bisa bayar zakat. Terus dan terus dan terus dan terus. Jadi tidak boleh ada rasa kebencian kepada sesama muslim ataupun sesama manusia. Nah ini adalah asnaful mukhatibin bittaqwa. Ya, jadi perintah kepada siapa? Ada 6 golongan. Mulai dari para nabi, yang kedua sahabat, yang ketiga adalah ulul albab, yang keempat mukminun, yang kelima ahlu kitab, yang keenam jami'un nas. Kemudian asalibul amri bittaqwa. Ada uslub-uslub susunan kata atau susunan perintah tentang ketakwaan. Yang pertama, yubtada'u bil amri bittaqwa awwalan tamhidan liddukhuli fil mawdu' ka qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi ada kata yang langsung diucapkan, perintah yang langsung disampaikan atau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tentang ketakwaan, yakni ittaqullah. Kemudian baru ya ketakwaan ini masuk pada yang kedua, al-amru bittaqwa lahiqon lil amri awin nahyi an ahkamin muayyanah, yakni bagaimana perintah ketakwa ini bisa masuk dalam perintah maupun larangan pada hukum-hukum tertentu. Contohnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ta'awanu, dan salinglah tolong menolonglah kalian dalam birri. Apa itu bir? Kebaikan atau kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan salah dan permusuhan. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha besar, maha syadid azabnya. Maka dari itu yang kedua adalah perintah agar kita bisa memahami atau dalam proses tertentu, yakni saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian di sighatil fi'lil mudhari' seperti fa'aminu billahi wa rusulih
wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Maksudnya apa? Namanya ketakwaan tidak bisa berhenti. Harus berkesinambungan. Harus terus-menerus. Wa in tu'minu, dan jikalah engkau beriman, wa tattaqu, dan bertakwa, falakum ajrun 'azim. Ya, jadi ini ada syarat. Kalau mau mendapatkan ajrun 'azim, itu harus iman dan takwa. Dan itu harus di-upgrade terus-menerus. Karena ketakwaan bukan pada satu tingkatan kemudian berhenti, kemudian seseorang tidak turun-turun derajatnya. Karena bisa jadi dia takwa tetapi karena tidak mengerjakan sesuatu yang bisa membawa pada taatan atau tidak menjaga rasa takutnya, dia akan turun. Sama seperti kemarin iman, ada nuqsanul iman. Bagaimana iman itu bisa turun, kadang bisa naik. Ya, maka dari itu harus namanya ketakwaan itu harus berkesinambungan terus menerus. Yang selanjutnya yudhafu al-khitab binisbah al-mubasyarah ilallahi ta'ala. Qaqawli wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, ini sama dengan yang tadi. Kemudian bisa ghatil ghaib. Ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, tetapi orang-orang itu bertakwa kepada Tuhannya. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya ini siapa saja, dari siapa saja. Bisa jadi yang dari 6 golongan tadi. Apa yang mereka dapatkan? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha nuzulam min indillah. Mereka di dalam benar-benar kekal di dalamnya, dan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan yang nomor 5, ya, ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Kemudian ada yang secara khusus. Ya, Allah memberikan ketakwaan secara khusus kepada siapa? Faqad yaruddul khat bi tahsilit taqwa li dzatiha lima fiha min jawami'il khairi wa sa'adatid dunya wal akhirah. Ka qoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ayat ini dalam suratul Ali Imran ayat 102. Jadi sebelumnya ada perintah bahwasannya kita itu harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Tetapi ya, saat ayat ini belum dinasakh atau belum dihapus. Jadi posisi sekarang ayat ini sudah dinasakh. Ya. Dan saat ketika belum dinasakh itu para sahabat luar biasa. Bertakwanya luar biasa. Ayyujahidu fillahi haqqa jihadi. Benar-benar berjihad di jalan Allah dengan sebaik-baiknya jihad. Wala ta'khuduhum fillahi ta'ala laumata laim. Enggak ada capek-capeknya. Senantiasa beribadah kepada Allah. Wa yaqumu lillahi subhanahu bil qisti walau ala anfusihim wa abaihim wa ummahatihim. Benar-benar adil dalam mengatasi segala sesuatu, baik untuk urusan dirinya maupun keluarganya. Ya. Jadi apapun yang dilakukan, ya, apapun yang dilakukan itu sudah setinggi-tingginya. Tetapi Allah memberikan, ya, penugasan itu disesuaikan dengan kemampuan manusia. Li'annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani suatu kaum
kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka nanyanya takwa nggak boleh standar, ya standar semuanya. Contoh, orang takwa itu jika dia sholat 100 rakaat setiap hari. Enggak, bukan standarnya seperti itu. Karena standarnya sudah beda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa jadi orang yang baca Al-Fatihah 1 kali saat duduk seperti ini, itu lebih bertakwa daripada yang membaca 1000 kali. Ya, yang satu dimaknai dengan baik, yang 1000 sudah cuma baca saja. Ya, itu bisa jadi. Ya, terus yang kemudian, ya, maka ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ini dinasah kemudian diganti ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Kemudian at-taqwa hibbatun min Allah subhanahu wa ta'ala, la yamlikul mar'u hadhil malaka illa bitaufiq minhu subhanah. Jadi ketakwaan ini tidak mungkin hadir kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, maka kita akan sulit bertakwa. Maka kenapa kok kita minta, ya Allah berilah kami petunjuk. Ya Allah berilah kami hidayah. Agar dari hidayah dan petunjuk itu muncul ketakwaan. Karena tanpa hidayah dari Allah, kita tidak akan menjadi pribadi yang bertakwa. Ayatnya jelas, yaitu walladzina tadaw hudaw walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwa. Ya, tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah sifatul muttaqin, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, sifatun i'tiqadiyatun, sifat yang berkaitan dengan keimanan, sifat yang berkaitan dengan akidah. Yang pertama, al-imanu bil ghaibi, yakni iman kepada barang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang mukmin, orang yang muttaqin, itu salah satu sifatnya adalah iman kepada yang gaib. Maghaba, apa itu al-ghaib? Maghaba 'anil hawash wa yuqabiluhu syahadah. Yakni sesuatu yang tidak tampak, ya, dengan pandangan lahiriah. Orang yang melihat sesuatu yang enggak tampak itu namanya gaib. Sekarang ada yang pernah lihat surga? Tidak ada. Itu gaib. Ada yang pernah lihat neraka? Tidak ada. Itu gaib. Ada orang yang pernah lihat siksa kubur? Tidak ada. Itu namanya gaib. Lah orang yang bertakwa itu harus iman kepada yang gaib-gaib tadi. Ya. Kemudian al-imanu bil yaumil akhir, iman juga kepada hari akhir. Wa dzikral lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Ya, juga faham iman kepada yang hari akhir. Hari akhir kemarin kita sudah bahas, mulai dari nafhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama. Bagaimana ketika sangkakala yang pertama semuanya hancur, lebur. Ya, kemudian baru sangkakala yang kedua semuanya dibangkitkan. Ya, sampai pada tahapan orang-orang masuk surga dan neraka. Itu adalah di
akhirat atau yaumil akhir. Maka salah satu sifat yang harus dimiliki oleh orang bertakwa adalah iman kepada hari akhir. Jadi kalau ditanya, kamu orang takwa? Iya. Iman pada hari akhir? Enggak. Iman sama yang gaib? Enggak. Lah berarti bukan bertakwa. Karena untuk menghadirkan ketakwaan dalam dirinya, dia harus iman kepada hari akhir dan iman kepada yang gaib. Itu dalam prinsip keimanan. Ya, dalam prinsip keyakinan. Sekarang sifatul muttaqin al-fi'liyah yang tergambar dalam perbuatan. Apa itu? Yang pertama adalah iqamatis shalah. Waradat ba'dul ayat fi wasfi shalatil muttaqin annahum yuqimunas shalah. Bahwasannya terdapat pada sifat-sifat orang muttaqin, yakni mereka mendirikan salat. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah ayat 3. Yakni orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terdapat pada rizkinya mereka berinfak dengan apa? Rizki yang sudah diberikan kepadanya. Di ayat yang lain, annahum yuqimuna al-laila bis-salati wal istighfar. Ya, di ayat yang lain orang-orang muttaqin itu mendirikan salat di tengah malam, ya, kemudian beristighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi mereka mendirikan salat malam kemudian beristighfar. Ini sifat dari siapa? Orang-orang muttaqin. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ita'uz zakah wal infaq. Yakni membayar atau menyampaikan zakat dan infak. Ayatnya jelas. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, jadi fahadhihi sifah min sifatil muttaqin annahum ayyutunal mala ala hubbih. Mereka semuanya memberikan harta yang dicintainya. Ai yadfa'una lis-shadaqati afdalu ma indahum min malin, atau memberikan sedekah dengan sebaik-baik apa yang mereka miliki dari harta benda. Yahtamilu ay yakunal maqsudu bihi az-zakat al-mafruḍah wa yahtamilu ay yuradu bihi an-nawafil. Baik itu yang zakat wajib atau sedekah wajib, yakni zakat, atau sedekah sunnah, baik sedekah maupun infak ataupun wakaf atau sedekah jariyah. Wa hunaka ayatun ukhra wasafat infaqil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Nah, ini juga salah satu dalil bahwasannya orang-orang yang muttaqin itu harus mengeluarkan zakat. Karena mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah itu adalah sifatnya orang muttaqin. Atau kalau mau menjadi pribadi yang bertakwa, nah, itu lakukan itu. Salat, kemudian apa? Bayar zakat. Itu nanti akan mendatangkan yang namanya apa? Yang namanya ketakwaan. Contoh yang lain dalam kaitan kita saat ini puasa. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
adanya puasa ini akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Maka ketakwaan adalah goal. Goal itu apa? Tujuan. Jadi kalau mau menjadi pribadi yang bertakwa, ya puasa. Kalau mau menjadi pribadi yang bertakwa, ya kalau mau menjadi pribadi yang bertakwa, yang bayar zakat atau mengeluarkan sedekah yang sunnah-sunnah. Dan yang ada yang penting lagi ada istighfar. Istighfar kapan? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Memperbanyak istighfar pada waktu sahur alias sebelum waktu subuh. Ada yang sahur setelah azan? Loh, ada siapa? Orang yang nggak dengar adzan. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka kalau kita memperbanyak istighfar sebelum datangnya waktu subuh, itu mendatangkan ketakwaan. Ya. Maka itu dipegang benar-benar. Yang kemudian yang selanjutnya, khasyatullah ta'ala alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, yakni orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, terutama yang gaib. Allah itu tidak bisa kita lihat. Ya. Bukan berarti tidak ada, tetapi tidak bisa kita lihat. Malaikat itu bisa kita lihat. Tidak berarti gaib. Bukan berarti enggak ada, tetapi tidak terlihat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai salah. Gaib itu bukan tidak ada, tetapi tidak terlihat. Kemudian al-qunut. Al-qunut itu apa? Wa huwa ta'atullah azza wa jalla ma'al khudu'in lah. Jadi kunut itu adalah taat kepada Allah dengan benar-benar ketakwaan disertai rasa tunduk dan patuh. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang pertama, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang ini berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Siapa yang berdoa kepada ini? Yakni as-sabirin, yakni orang-orang yang bersabar. As-sadiqin, orang-orang yang benar. Qanitin, tadi orang-orang yang taat disertai rasa patuh yang sangat. Wal munfiqin, siapa itu? Orang yang bayar zakat atau memberikan sedekah atau memberikan sedekah jariyah. Wal mustaghfirina bil ashar, atau orang-orang yang mengucapkan atau memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Maka kalau habis sahur itu jangan tidur. Ya, sambil nunggu subuh baca istighfar agar ketika waktunya azan tidak kelewatan. Ini sudah azan atau sudah subuh atau sudah terang, lewatan. Ini sudah qomat ya sudah sholat. Ya. Sudah qomat ya sudah sholat. Alias jam berapa? 5:30 baru tanya. Ya, makanya kalau orang-orang habis subuh, habis sahur kemudian tidur, udah itu siap-siap aja bablas. Bablas apanya? Subuhnya. Kalau di pondok alhamdulillah masih ada yang ingetin. Entah nanti di rumah. Ya, jangan-jangan satu rumah tidur semuanya. Habis sahur. Ya, tuh hati-hati. Kemudian sifatul muttaqin al-khalqiyah was-suluk. Sifat muttaqin, ya, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang dapat dilihat dalam akhlak dan suluknya.
Jadi orang yang bertakwa itu akan bisa dilihat dari kepribadiannya. Itu bahasa sekarang. Kalau bahasa kitabnya dari akhlaknya, dari suluknya. Ya, bisa dilihat bagaimana ciri-ciri. Kita bisa melihat ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau bahasa intelektualnya, indikator ketakwaannya. Oh, ini orang takwa. Oh, ini orang tidak. Itu bisa dilihat. Dari apa? Yang pertama, as-sabr. Orang takwa pasti sabar. Ya. Orang takwa pasti sabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jelas, sabar terhadap apa? Semuanya. Ujian, cobaan, musibah, takdir yang jelek bisa jadi, ya, dan lain-lain. Maka orang sabar ini mulia di sisi Allah karena orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, katmul ghaid. Apa itu katmul ghaid? Bisa dilihat dalam ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kepada mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jannah seluas langit dan bumi, dan itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaid. Al-kadhiminal ghaid yakni orang yang mampu menahan amarahnya. Apa? Mampu menahan amarah. Maka orang yang mampu menahan amarah walaupun di depannya itu sudah ada yang bikin marah sekali, tapi masih tetap bisa nahan. Itulah orang yang muttaqin. Maka jangan pernah menggoda ya orang yang seperti ini. Dia itu saya godain nggak marah-marah. Enak ini dibully terus. Jangan kira. Kalau ada orang yang membuli kemudian dia nggak marah, berarti dia orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin doanya makbul. Ya, dia tinggal doa, wah yang bully saya nanti ya jatuh. Kejatuhan mangga masih enak. Kalau kejatuhan duren, ini bahaya. Kalau jatuh kepreset, alhamdulillah masih diingatkannya sedikit. Kalau jatuh dari lantai 3, ya, maka hati-hati sama orang-orang yang takwa, gitu kan? Ya ini tadi katmul ghaid, dia nggak marah. Ya. Tapi kalau ditawarin, kalau dimohon doa, yo siap-siap. Ya, tuh. Terus yang paling penting, yang selanjutnya adalah cirinya adalah al-afu. Dia itu mudah memaafkan. Ya, mudah memaafkan. Dia memaafkan tanpa dimintain maaf. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia itu mudah memaafkan walaupun tidak minta atau tidak dimintain maksudnya. Maafkan saya dong. Kasep, sudah saya maafkan sejak kamu sebelum melakukan kesalahan sama saya. Bisa ngomong kayak gitu. Ya, maafkan saya ya. Tadi saya makan ya jatahmu 2 piring lagi sama punya temanmu. Kelihatannya sudah makan-makan saja. Kelihatannya saya dapat rezeki lebih. Ya. Gara-gara kamu makan jatah saya, gitu, nanti kelihatannya akan datang sesuatu yang spesial untuk saya.
Loh, orang mutakin itu doanya makbul. Ya. Jadi kalau berpikiran positif seperti itu akan kenyataan. Maka nggak pantas orang mutakin marah, kemudian orang mutakin nggak memaafkan. Maafkan aja. Kenapa? Eman-eman. Nanti apa? Doanya tidak makbul. Ya. Ini sebaliknya. Maka kalau orang-orang yang suka marah, orang yang sulit memaafkan, walaupun sudah dimintain, saya sudah bolak-balik minta maaf, nggak dikasih maaf. Nah, itulah ciri-ciri orang yang tidak bertakwa. Itu dapat dilihat dari situ. Ya, maka mudah-mudahlah memberikan maaf. Terus kemudian as-sidq. Ya, as-sidq. As-sidq itu apa? Jujur. Ya, jadi orangnya jujur. Ya, orangnya jujur. Ya, sabirina wasadiqina wal qanitina wal mufiqina wal mustaghfirina bil asar. Itu. Ya, jadi yang tadi itu full, mulai dari katmul ghaib, ada apa, menahan amarah. Sebelum menahan amarah tadi ada apa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni orang-orang yang berinfak di jalan Allah baik dalam waktu lapang maupun waktu sempit. Itu senantiasa berinfak pada Allah. Jadi orang infaknya itu enggak pandang bulu, bukan saat dapat kiriman, bukan saat punya uang, pokoknya punya kesempatan, ada kesempatan ngasih. Ya, kadang dia, maka sebaik-baik latihan berinfak itu di pesantren. Ya, kenapa? Karena sama-sama senasib. Punya sosis satu, ya toh, ada temannya mendekat, jadi dua. Ada temannya mendekat lagi, udah. Kan gitu. Ya. Uang hanya satu sosis saja kita bisa berbagi. Masa ketika punya banyak uang tidak bisa berbagi. Maka ini kan saat sempit. Saya cuma punya satu tok. Bisa berbagi. Kadang kerupuk satu bungkus dibagi-bagi satu kamar. Ya toh? Ya kalau datang gimana? Masa nolak gitu kan? Ya. Nah itu cara. Ya. Maka ketika nanti punya uang banyak, jangan sulit-sulit berbagi. Kadang nanti sudah gajinya 10 juta, sudah eman. Tahu eman ya? Eman itu apa? Eman itu apa eman? Bahasa Indonesianya eman itu apa? Sayang. Eman itu apa? Kikir. Jadi kikir. Ya. Wong punya uang 10.000 bisa bagi-bagi. Sudah punya uang 10 juta, sulit bagi. Nah, makanya ada ayat perintah, ciri-ciri orang yang bertakwa mampu berinfak saat sedang sempit maupun longgar. Kadang orang mudah berinfak saat longgar, ada juga yang mudah berinfak saat sempit, tetapi saat longgar nggak bisa. Ada yang saat longgar bisa, tetapi saat sempit tidak bisa. Maka pribadi bertakwa kedua-duanya bisa. Maka kalau ingin tahu apakah kita adalah orang yang bertakwa, maka lihat mampukah kita berinfak saat lapang maupun saat sempit. Kalau kita mampu, berarti kita adalah orang yang bertakwa. Kemudian yang tadi as-sidq, jujur, benar-benar jujur. Yang terakhir adalah al-wafa'u bil ahdi, yakni wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji jika mana dia berjanji. Jadi kalau orang berjanji harus ditepati benar-benar. Maka ini semuanya adalah ciri yang didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa dalam kepribadiannya. Jadi kalau menemukan orang jujur, berarti dia orang bertakwa.
Kalau menemukan orang yang sabar, berarti dia orang yang bertakwa. Kalau menemukan orang yang mudah infak, baik dalam keadaan sempit maupun longgar, dia orang yang bertakwa. Menemukan orang yang baik sekali. Janjinya jam 7, dia tepati jam 7. Janjinya jam 9, dia tepati jam 9. Itu adalah orang yang bertakwa. Ya. Kalau dipanggil, langsung datang. Kan gitu. Allahu Akbar, langsung. Itu orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dipanggil Allah. Sudah. Ya. Maka ciri-ciri ini bisa kita melihat dalam diri kita untuk melihat apakah kita orang yang bertakwa atau belum. Ya, pribadi yang bertakwa atau belum itu bisa dilihat di situ. Lihat baik-baik, lihat benar-benar. Ya, dicek. Saya sholat, iya. Saya zakat, iya. Saya puasa, iya. Saya baca istighfar malam-malam, iya. Ya, kemudian apa lagi? Saya takut pada Allah, iya. Loh, tapi kok saya sulit infak ya? Saya kok marahan ya? Kok gampang marah ya? Saya kok tidak mudah memaafkan ya? Berarti amalan-amalan kita tadi belum bisa merubah sikap, belum bisa merubah akhlak kita. Dan itu kesinambungan. Jadi kalau indikatornya, nah perhatikan baik-baik. Kalau kita kok masih marahan, kok marah saja, nggak bisa turun-turun. Berarti coba diperbanyak istighfarnya. Diperbanyak sholatnya yang lebih khusyuk dan khudu lagi. Diperbanyak zakatnya dan infaknya. Kalau kita belum mampu memberikan maaf pada orang, coba orang itu dikasih sesuatu, sedekah kepada dia. Ya, kira-kira kita masih punya rasa dendam sama dia. Saya kok masih punya dendam sama kamu ya. Kemudian tiba-tiba kita ngasih dia hadiah. Kira-kira hilang dendamnya atau tidak? Ya hilang. Mana ada orang dendam kemudian bisa ngasih. Ya. Itulah manfaat dari sedekah. Ya. Maka dari itu proses apa-apa yang kita lakukan tadi ya bisa dilihat dalam indikator. Ya, jadi selama kita jujur berarti kita sudah benar. Ya. Selama kita masih jujur berarti benar. Benar apanya? Sholatnya sudah benar. Istighfarnya sudah benar. Puasanya sudah benar. Infaknya, zakatnya sudah. Kalau kita sudah bisa menepati janji, berarti sholatnya sudah, puasanya sudah benar. Tetapi kalau belum bisa ngomong jujur, belum bisa menepati janji, belum bisa memaafkan orang lain, belum bisa menahan amarah, belum bisa sabar, berarti ada yang keliru dalam puasa kita, dalam sholat kita, dalam istighfar kita, dalam infak kita. Masih ada yang salah. Maka itu yang harus diperbaiki agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga ketakwaan itu akan terlihat dalam diri kita. Bisa dipahami semuanya ini ya. Ya, maka lihat, nilai, ayo jangan pernah menilai orang lain. Ini semuanya untuk menilai diri kita masing-masing apakah sudah pada derajat takwa atau belum. Kalau belum, ayo mari kita perbaiki sama-sama. Andai kata belum, ayo kita minta tolong kepada temannya agar bisa kita mengingatkan. Ayo sama-sama mendoakan satu dengan yang lain, saling mendoakan. Doakan kita, doakan orang tua kita, doakan kerabat kita, doakan guru-guru kita, doakan santri-santri kita, semuanya didoakan agar sama-sama menjadi pribadi yang bertakwa. Ya, nah, ini mudah-mudahan insyaallah akan kita lanjutkan besok untuk ya
pembahasan selanjutnya mulai dari makanatut taqwa, kemudian sampai fadhailut taqwa. Insyaallah akan kita bahas besok sampai aqibatut taqwa wa asariha. Ya, insyaallah akan kita bahas besok. Mudah-mudahan masih ada umur sehingga kita bisa menghatamkan kitab tafsir Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah meridhai kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.